tentang artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga intelijensi artifisial, di dalam bahasa Inggrisnya yaitu artificial intelligence, atau hanya disingkat AI. Jadi bisa didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kecerdasan buatan, kecerdasan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, seperti kepandaian, hikmat, dan kecerdasan. Semua adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Nah, untuk kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Jadi, bisa didefinisikan bahwa kecerdasan buatan itu berupa mesin. Contohnya seperti komputer. Nah, kita akan lanjutkan lebih jauh lagi tentang artificial intelligence. Menurut Andreas Canland dan Michael Hanlin, mendefinisikan bahwa artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sebagai kemampuan sistem, di mana sistem itu dapat menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Tadi saya sudah bahas sebelumnya agar dapat dimengerti tentang kecerdasan juga kecerdasan buatan. Jadi disimpulkan menurut Andreas Canland dan Michael Hanlin bahwa artificial intelligence itu adalah sistem yang pada umumnya seperti komputer. Lalu kita akan lanjutkan, yaitu kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia pada umumnya. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, lalu games atau permainan komputer, dan fuzzy logic atau logika fuzzy, juga robotika. Itu adalah beberapa macam bidang yang membuat suatu mesin komputer bisa beroperasi melalui permainan komputer, sistem pakar, logika fuzzy, dan robotika. Kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan apa sih itu kecerdasan? Kecerdasan yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakannya. Kecerdasan yaitu apa yang diukur oleh tes kecerdasan. Mungkin kita sering sekali mengalami bagaimana untuk melakukan tes kecerdasan. Secara garis besar, artificial intelligence terbagi ke dalam dua paham pemikiran, yaitu konvensional dan komputasional atau CI, yaitu computational intelligence. AI konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin, yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik. Artificial intelligence konvensional kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin yang ditandai dengan formalisme dan analisis statistik, juga dikenal dengan analisis simbolis, lalu artificial intelligence logis, murni, dan cara lama atau good old fashioned artificial intelligence. Itu adalah klasifikasi pembelajaran mesin dengan formalisme dan analisis statistik. Kita akan lanjutkan dengan metode-metode apa saja sih yang meliputi. Yang pertama adalah sistem pakar. Sistem pakar menerapkan kapabilitas pertimbangan untuk mencapai suatu kesimpulan, di mana sebuah sistem pakar dapat memproses sejumlah besar informasi yang diketahui dan menyediakan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Kemudian pertimbangan berdasarkan kasus, lalu jaringan Bayesian, lalu
berdasarkan tingkah laku, metode modular pada pembentukan sistem AI secara manual. Lalu, kecerdasan komputasional melibatkan pengembangan atau pembelajaran iteratif. Misalnya, penalaran parameter seperti sistem koneksionis, lalu berdasarkan pada empiris dan diasosiasikan dengan AI non-simbolis. AI yang teratur dan perhitungan lunak yang mempunyai metode-metode pokoknya, yaitu meliputi jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu adalah sistem dengan kemampuan pengenalan pola yang sangat kuat. Kemudian, sistem fuzzy. Sistem fuzzy merupakan teknik-teknik untuk pengembangan di bawah ketidakpastian. Telah digunakan secara meluas dalam industri modern dan sistem kendali produk konsumen. Lalu, komputasi evolusioner. Komputasi evolusioner ini menerapkan konsep-konsep yang terinspirasi secara biologis seperti populasi, mutasi, atau survival of the fittest untuk menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. Jadi, di mana penerapan konsep-konsep terinspirasi secara biologis itu contohnya yaitu populasi, mutasi, lalu survival of fittest, menghasilkan suatu pemecahan masalah. Di dalam pemecahan masalah itu tentu saja akan menjadi lebih baik. Kemudian kita akan lanjutkan dengan fuzzy logic. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat di mana memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika fuzzy adalah salah satu pemecahannya. Sehingga mempunyai keuntungan yaitu kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran aslinya. Seperti itu adalah logika fuzzy. Jadi, meskipun sistem yang sangat rumit, kita dapat memecahkan masalahnya menggunakan fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Seperti saya sampaikan tadi, untuk fuzzy logic kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dari kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan itu apa, Jadi, artificial intelligence yaitu kecerdasan buatan yang membuat pengetahuan seperti komputer. Maka diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Dengan kata lain, fuzzy logic mempunyai fungsi untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan sesuatu dan mengimplementasikannya ke suatu perangkat. Contohnya seperti robot, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Jadi kita bisa simpulkan bahwa salah satu contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu robot, komputer, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Jadi fuzzy logic yaitu suatu cabang ilmu artificial intelligence, yaitu suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia. Diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang apabila dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Seperti itu. Untuk konsep fuzzy logic, di sini saya mengambil kesimpulan secara garis besar saja, tidak dijabarkan keseluruhannya. Ini adalah contoh dari konsep yang sudah saya persingkat. Umumnya fuzzy logic diterapkan pada masalah-masalah mengandung unsur ketidakpastian, lalu ketepatan noisy dan sebagainya, yang menjembatani bahasa mesin yang presisi dan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti signifikan yang berdasarkan cara berpikir manusia. Selanjutnya, arsitektur fuzzy logic, yaitu pertama adalah sistem input atau fuzzification, kemudian ditransformasikan ke inference system. Sebelum inference system kita lihat di atas ada rule base-nya. Karena fuzzy logic adalah ketidakpastian, maka di sini ada rule base-nya ada if dan then
ya, sehingga ada sebab dan akibat. Lalu ditransmisikan ke defafication ya. Defafication yaitu ya mentransmisikan ke sistem output. Jadi defafication di mana mendapatkan dari database sebelumnya. Ya, kita lihat di inverse system itu di bawahnya ada database. Untuk contohnya ini adalah contoh temperatur, ada cold, warm, dan hot ya. Kemudian menghasilkan suatu sistem output. Ini adalah hasil akhir dari arsitektur fuzzy logic, outputnya seperti apa. Sehingga menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Itu adalah arsitektur dari fuzzy logic. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang artificial intelligence. Bisa disimpulkan tadi bahwa artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan buatan, yaitu contohnya seperti komputer, kemudian games komputer, smartphone ya, dan lain-lain. Itu saja pembahasan materi hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.